7 fakta penting dan menarik mengenai batu Hajar Aswad. Menyentuh, mengusap, dan mencium batu Hajar Aswad memiliki keistimewaan tersendiri bagi para jamaah haji yang tengah melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Bahkan selain mendapatkan manfaat berupa pahala, mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai batu Hajar Aswad beserta fakta-fakta yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai dengan isi video ini, silahkan berkomentar dengan baik dan sopan ya. Yang pertama, memiliki tinggi 1,1 meter dari permukaan tanah. Sebagai salah satu objek penting dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci Mekah, batu Hajar Aswad yang terletak di salah satu sudut Ka'bah tersebut dipasang di atas ketinggian 1,1 meter dari permukaan tanah dan memiliki diameter sekitar 30 cm. Yang kedua, merupakan batu yang berasal dari surga. Batu Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga sebagaimana pendapat dari Ibnu Katsir dalam bukunya Qisas Al-Anbiya ataupun kisah para nabi, di mana dalam buku tersebut dikisahkan bahwa kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihissalam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan sebuah batu hitam Hajar Aswad yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Pada awalnya batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam itu berwarna putih, namun warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, menjadi tempat mustajab dalam berdoa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menyentuh rukun ini, Hajar Aswad, lalu berdoa, doanya akan dikabulkan. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, apakah akan dikabulkan meskipun dia melakukannya dengan cepat? Ibnu Abbas menjawab, ya, meskipun lebih cepat dari kilat yang menyambar. Keempat, akan kembali ke surga. Dalam kitab Fadlu Hajar Aswad wa Maqam Ibrahim karya Profesor Dr. Said Muhammad Baghdasi disebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, rukun dan makam merupakan bagian dari batu yakut surga. Keduanya akan kembali ke surga. Jika saja ia tidak terkontaminasi oleh perbuatan yang buruk, ia akan mampu memberikan kesembuhan kepada penderita buta dan lepra. Kelima, menjadi saksi di hari kiamat. Selain menjadi tempat mustajab, batu Hajar Aswad juga akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur. Yang selanjutnya, Imam Izzuddin bin Jam'ah berkata bahwa jika ingin mencium tempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dengan penuh keyakinan, ciumlah seluruh bagian Hajar Aswad.
jika memungkinkan. Sungguh aku telah mencium seluruh bagian Hajar Aswad berkali-kali berkat karunia Allah. 7. Peletakannya sempat terjadi perselisihan. Di masa Rasul ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, perselisihan mengenai peletakannya sempat menjadi perselisihan di antara kabilah Quraisy. Saat itu Mekah tengah dilanda banjir dan Ka'bah tengah direnovasi. Perselisihan untuk peletakan Hajar Aswad pun diperebutkan hingga nyaris menimbulkan pertumpahan darah. Akan tetapi Nabi Muhammad yang dikenal dengan gelar Al-Aminnya ditunjuk untuk mengatasi masalah tersebut. Nabi mengatakan kepada mereka, "Berikan padaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepadanya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya dalam kain itu dengan tangannya. Lalu beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi-sisi kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama." Itulah tadi ketujuh fakta mengenai batu Hajar Aswad. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.